Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fadilah, NIM 057. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Gaussian iteration. Nah, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan mengenai di mana sih Gaussian iteration ini digunakan. Nah, Gaussian iteration ini digunakan dalam sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini adalah merupakan persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem yang mana sistem persamaan itu bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih. Nah, namun pada bahasan ini tuh biasanya kita menggunakan sistem-sistem dengan persamaan dua variabel ataupun tiga variabel. Nah, di sini berikut merupakan bentuk-bentuk contoh dari bagaimana bentuknya itu sistem persamaan linear tiga variabel itu seperti ini dan dua variabel itu seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan persamaan sistem linear. Penjelasannya itu ada beberapa banyak cara. Nah, beberapanya itu adalah pertama ada Gauss elimination, yaitu mengurangi setiap baris dari persamaan linear sendiri. Nah, Jacobi iteration itu menggunakan persamaan menggunakan x1 persamaan satu persamaan, dan si Gauss iteration juga menggunakan suatu persamaan. Nah, si Gaussian iteration ini merupakan metode iterasi yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah. Metode iterasi Gaussian ini dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Rumus dari metode eliminasi Gaussian itu merupakan seperti ini. Yang ini sama seperti ini, bisa dilihat di PowerPoint-nya. Nah, rumus itu bisa didapatkan dari sini. Si Gauss Seidel ini merupakan iteratif method yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi penggunaan teknik iteratif yang untuk mencari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu bisa kita tuliskan sama seperti ini, yang AX sama dengan B. Yang di mana AX dan B itu bisa diketahui bahwa A itu merupakan matriks n kali n, atau matriks seperti ini, sedangkan X dan B itu merupakan vektor yang bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah si persamaan iterasi Gauss-Seidel itu iterasi dari Gauss-Seidel itu bisa kita tuliskan seperti ini, di mana L bintang X K plus 1 B sama dengan B min U X pangkat X pangkat K, yang di mana L dan B-nya itu merupakan hasil dari dekomposisi dari dua buah komponen, yakni komponen matriks A, yakni komponen matriks L bintang ini merupakan komponen yang ini lower triangular komponen, ini di lower ini, dan sedangkan yang U itu merupakan upper triangular komponen. Sedangkan K itu merupakan banyak iterasi keberapa dalam pencarian nilai K, atau iterasi nilai K ini, nilai X maksud saya, K itu merupakan berapa kali iterasinya. Oleh karena itu, dengan diketahui dari persamaan rumus A sama dengan L bintang plus U itu, maka persamaan linear yang seperti ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Bisa kita rewrite jadi seperti ini. Kita tulis ulang kembali menjadi seperti ini. Nah, dari persamaan itu, maka Gaussian itu metode ini menggunakan menyelesaikan bagian kirinya set representation atau K plus 1, kita cari XK plus 1, maka XK plus 1 L-nya itu kita jadi pindah ruaskan dengan menggunakan inverse, yakni L bintang 1 dikali B min UX pangkat 3, yang dimana rumus ini tuh, rumus analitiknya itu bisa kita tuliskan, bisa kita buat suatu iterasi dengan menggunakan komputasi, yakni dengan menggunakan forward substitution, yakni bisa kita tuliskan seperti Gauss iteration yang sudah saya sampaikan di awal, yakni XI K plus 1, X K plus 1 yang sama dengan 1 AII dalam kurung BI min sigma dari JI sampai I J1 dengan sampai I min 1 dengan AIJ XJK plus 1 min sigma dari JI plus 1 AIJ XJK menuju N, di mana I-nya itu adalah 1, 2 sampai dengan N. Nah, sama seperti banyaknya iterasi yang lainnya, iterasi Gauss-Seidel ini juga memiliki suatu error. Nah, error dari Gauss-Seidelnya ini bisa kita tuliskan dengan persamaan seperti ini. Yang ini XI sama XI pangkat K plus 1 dikurangkan XIK yang dibagi XIK plus 1 yang nilai pembagiannya itu diabsolutkan.
Nah, contohnya ini kan kita sudah ketahui nih bentuk dari persamaan dari si Gauss-Seidel iteration-nya ini. Nah, si Gauss-Seidel iteration-nya itu bisa kita buat nih contoh bagaimana sih bentuknya jika kita menggunakan iterasi. Misal kita coba nih masukin di first iteration dan juga second iteration. Nah, begini adalah bentuknya dari first iteration dan second iteration. Jikalau diketahui bahwa ada 4 buah persamaan, ada 3 buah persamaan dengan 4 buah nilai yang tidak diketahui, yakni X1, X1, X2, dan X3, dan X4. Nah, bisa kita lihat 4 buah persamaan dengan 4 buah nilai yang tidak diketahui. Nah, persamaannya iteration-nya itu bisa kita tulis seperti ini. Misalnya, jadi kita coba pertama-tama nih kita cari X1 dari iterasi pertama. X1 iterasi pertama itu adalah persamaannya yang ini sama saya ini B1 yang 1 per A-1-nya itu kita masukkan ke dalam. Jadi seperti ini. Kita naikkan pindah ke atas gitu ya. Baik. Jadi B1 A12 X2 iterasi 0 A13 iterasi 3 dikali X3 iterasi 0, terus ini S14 dikali X4 iterasi 0. Nah, kita cari langsung ke X2 iterasi pertama. Nah, karena X2 iterasi pertamanya itu sudah mengetahui, di X1 iterasi pertamanya itu sudah diketahui nih, bahwa si X1 iterasi pertama itu kita masukkan ke rumus, dimasukkan ke dalam sini, ke dalam perkalian A2 X1. Lalu dicari X2-nya, X2-nya didapatkan nilai X2. Setelah X2, karena di X3 iterasi pertamanya itu kan berarti sudah diketahui nilai X1 iterasi pertama dan juga X2 iterasi pertama kan. Maka X1 iterasi pertama dan X2 iterasi pertama ini kita gunakan untuk mencari X3 iterasi pertama. Maka didapatkan rumus seperti ini. Lalu untuk X3, X4 iterasi pertama kan X1, X2, dan X3 iterasi pertama sudah diketahui nilainya. Maka untuk X4 yang akan digunakan juga nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Ini seperti ini. Yang iterasi kedua juga sama saja. Namun iterasi 0-nya kita rubah dengan iterasi pertama. Seperti ini. Dan juga sama seperti ini. Jadi setiap iterasi X1-nya dimasukkan ke iterasi kedua dan seterusnya hingga iterasi selanjutnya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa cara, ada 2 buah cara untuk menghentikan iterasi Gauss-Seidel ini. Yang pertama, ada berapa banyaknya iterasi. Misalnya kita mau mencari hanya untuk 5 iterasi, maka kita hanya mencari 5 iterasi, atau dengan menggunakan error, yang dimana errornya itu adalah seperti ini, menggunakan error yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kita masuk biar lebih mudah dipahami itu masuk dengan ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Ada diketahui bahwa ada 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel tidak diketahui. Yang dimana 3 variabel yang diketahui ini adalah 2x1 plus x2 min 5x3 sama dengan 9. X1 untuk persamaannya x1 min 5x2 dikurang x3 sama dengan 14. Untuk iterasi ketiganya 7x1 min x2 dikurang 3x3 sama dengan 26. Nah, disuruh untuk mencari iterasi hingga ke iterasi ketiga dengan juga diketahui bahwa X1 0 itu sama dengan 1 dan X2 0 dan X3 0 itu sama dengan 2. Nah, pertama-tama mungkin saya perlu sampaikan bahwa sama seperti dalam menggunakan iterasi pengenaan iterasi sistem linear itu kita perlu kita ketahui bahwa sistem linearnya ini perlu yang namanya itu diagonally dominan. Diagonally dominan itu adalah ketika jumlah dari nilai jumlah diagonalnya ini, nilai absolut nilai jumlah diagonal ini misal 7, ini 5 dan min 5, 7, 5 dan 5 ini lebih besar dibandingkan jumlah-jumlah yang sama satu baris ini. Jadi biar lebih masuk ke perspektif adalah seperti ini. Jadi ketika kita persamaannya ini sepertinya kan sudah diagonally dominan. Sedangkan persamaan sebelumnya ini belum diagonally dominan. Sebagai contoh saja, misalnya ini 2, karena yang diagonal pertamanya adalah 2, absolut 2 itu apakah lebih kecil dibandingkan 1 ditambah 5 kan, atau yang 6. Ini 2 itu lebih kecil dibanding 6, maka persamaan linear ini tidak diagonally dominan. Sedangkan untuk yang sudah dirubah jadi diagonal dominan ini sudah menjadi lebih besar. Contohnya, ini 7. Di sini 1 dan 7 lebih besar dari 1 ditambah 3, yakni 4. Dan di sini yang di baris kedua adalah 5, lebih besar dibanding 1 ditambah 1 atau 2.
terakhir adalah 5 lebih besar dari 1 tambah 3 ataupun 3. Nah, setelah kita rubah jadi diagonal dominan agar didapatkan konvergen atau akan didapat nilai salah satu nilai, setidaknya satu nilai adalah maka kita cari x-nya atau kita gunakan rumus Gauss-Seidel, yakni rumus ini yang akan didapatkan nilai persamaan seperti ini. X1, X2, dan X3-nya akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, X1, X2, X3-nya ini kita masukkan ke iterasi. Jadi ke iterasi yang sama sebelum saya sudah sama sebelumnya, bentuk iterasi Gauss-Seidel yang untuk persamaan 3 adalah seperti ini. Lalu kita masukkan nilai nolnya nih, nilai X1 nolnya, yakni nilai X1 nolnya itu adalah ini 1. Karena ini X2 nih, X2 0 adalah 3, dimasukin 3, X3, X2 0 dan X3 0 itu adalah nilainya 2. Maka di sini dimasukkan 2, terus kita jumlahkan, akan mendapatkan nilai 4,8571. Nah, 4,8571 itu dimasukkan dalam sini. Sedangkan yang X3 ini karena belum didapatkan, maka akan tetap digunakan nilai X30, yakni adalah 2. Di sini 2, terus kita gunakan, dijumlahkan, angka X2-nya itu akan didapat nilai sebesar min 2,2285, dan di mana X2-nya seperti ini. Nah, setelah karena iterasi pertamanya itu kita nilai X1 dan X2-nya nih, maka untuk iterasi pertama X3-nya ini akan kita gunakan 4,571 yang akan dimasukkan ke sini, dan min 2,2285 yang akan dimasukkan ke sini. Yang jika dijumlahkan, akan mendapat nilai min 0,3028. Nah, bisa juga kita hitung errornya sebesar seperti ini. Nah, lalu kita lakukan iterasi selanjutnya hingga iterasi ketiga yang dapat nilai sebesar ini dan mendapatkan error seperti ini. Nah, si iterasi Gauss-Seidel ini bisa kita masukkan ke dalam suatu program. Nah, di mana programnya ini berdasarkan algoritma. Nah, si algoritma ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa bisa ada 2 buah cara untuk menggunakan algoritma ini, yakni untuk banyaknya iterasi dan error limit. Dan si banyaknya iterasi adalah seperti ini. Kita set dulu iterasi K sekali dengan 1, terus kita buat while, terus kita buat for untuk menghitung nilai X Gauss-Seidelnya ini, terus Gauss-Seidel yang kita masukkan ke dalam suatu matriks yang dimana matriksnya itu terus kita buat if untuk X dan stop, terus kita tambahkan ke iterasi K+1, terus for-nya I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan set Y, I min X, I. Akan terus menerus. Ini adalah untuk metode dari algoritma iterasi maksimum iterasi. Nah, sedangkan error limit adalah menggunakan error limit, di mana error limit ini seperti ini, X I K plus 1, dan ini yang nomor 6 ini menggunakan while ketika errornya itu lebih hasil error dari yang sudah dicari ini masih lebih besar dibandingkan error yang sudah kita tentukan di awal. Jadi di mana di sini ada define error limit. Lalu ini sama saja step yang di dalamnya adalah di dalam step yang 7 sampai 12 ini adalah untuk mencari nilai dari si Gauss-Seidelnya ini merupakan dalam bentukan dari Gauss-Seidel. Nah, lalu selanjutnya kita calculate errornya, yang ini sebesar ini, lalu kita diputar-putar terus hingga mendapatkan nilai si errornya ini lebih kecil dari error limit yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini biar lebih mudah dipahami adalah kita masukkan ke dalam bentuk program. Nah, di sini saya menggunakan program MATLAB. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada program MATLAB yang sama dengan contoh soal sebelumnya. Ini soal ini dengan diagram yang sudah dibuat di Google Converter. Maka kita buat 3 buah matriks. 3 buah matriks. Yang ini matriks pertama adalah matriks A, yakni 71 min 3 yang ini, matriks bagian kirinya. Bagian ini, matriks ini. Kita masukkan ke matriks A. Lalu matriks B merupakan bagian kanannya. Lalu X-nya ini merupakan matriks ini merupakan untuk sebagai bentuk tebakan pertama. Yang ini sudah saya disebutkan tadi, pertamanya X1 adalah 1, yang tebakan keduanya adalah 2, yang ini juga 2. Nah, untuk MN ini adalah merupakan size dari matriks A. Di sini kita katakan matriks A-nya adalah 3 kali 3. Seperti kita tahu bahwa matriksnya 3 kali 3, 7 ini 3 kali 3.
Nah, kita masuk saja ke dalam perumusan program dari si while-nya. Kan sudah kita tahu bahwa ini adalah untuk masing iterasi. Maka di while-nya ini adalah iterasi kurang dari 3. Ini maka awal-awalnya kan kita masukkan iterasi pertama. Dan di bawah sini ada iterasi pertama, penambahan iterasi. Jadi iterasinya akan setelah masuk akan menambah jadi 2, terus akan menambah jadi 3. Ketika 3, maka si while ini akan stop. Nah, kita masuk ke selanjutnya adalah masuk ke for. Nah, di bagian for sini dari for 1, for i sampai dan for j ini untuk digunakan untuk mencari perumusan dari elemen iterasi Gauss iteration. Jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya kan ini A12 dan A13. Ini untuk S1-nya kan. Jadi yang dalam ini, jadi ketika si Gauss di pemrograman ini, jadi yang si dari for sampai for ini, dari for ini sampai sini adalah dalam dari yang ini. Yang A12 dikali X, S12 dikali X2 iterasi pertama, S1 kedua, dan 3C. Yang si minusnya itu kita keluarkan, ya, maka si ini akan mendapatkan penjumlahan. Nah, di mana? Jadi bisa kita coba si for dari 1 sampai M itu merupakan besarnya matriks A. Matriks A itu kan 3 kali 3, maka M-nya adalah 3. Jadi akan 1 sampai 3. Lalu kita ambil saja dari iterasi yang I pertama, yakni I pertama, kita carry bahwa ada nilai I1, terus kita dikira ada S0. S0 itu di sini untuk membuat dari sini tetap agar 0. Nah, lalu kita masuk ke dalam for. For-nya itu ada J 1 sampai N. N-nya juga 3, di mana 3 kali 3. Maka kita ambil lagi nilai 1. Nilai 1. Ya, untuk iterasi pertama kan, jadi J-nya adalah jika J tidak sama dengan 1, karena J-nya itu tadi sama dengan 1, yang untuk iterasi pertama adalah 1, maka yang satunya akan dilewat, lalu masuk ke iterasi keduanya. Iterasi keduanya adalah 1 dan 2, maka si nilai A-nya itu adalah 1 dan 2, A1 dan 2, A1 dan 2, maka dapatnya I1. I1 dikali XJ. XJ-nya itu adalah nilai XJ. J-nya itu adalah yang kedua. A12, J-nya 2, X2. X12 min 1, dan EJ-nya atau X-nya X2. X2. Sama seperti iterasi di Gauss-Seidel ini. Setelah masuk ini, setelah yang dalam ini kita ketahui, maka didapatkan nilai S, yang S-nya adalah seperti ini. Nah, lalu didapatkan nilai S, kita masuk ke dalam rumus asli dari si Gauss-Seidel iteration-nya ini. Di mana kan kita ketahui bahwa I yang pertama ini masih 1, di sini X-nya 1, maka B-nya 1, di sini B1, di mana S-nya ini sudah kita dapatkan sebelumnya, yang di dalam ini, dikurang S, dibagi A1, I, yang mana A1,1. Ini A1,1. Setelah 1,1, maka ini didapatkan adalah nilai X1 dari Gauss-Seidel. Nilai X1 Gauss-Seidel seperti ini. Maka setelah Gauss-Seidel X1-nya ini, kan X1-nya ini. X1-nya itu ini, kita rubah dengan kita update jadi dengan nilai X1 di sini. Lalu kita lanjutkan kedua. Kita ulang sama seperti sebelumnya, sama seperti ini. Sama seperti persamaan ini, akan dapat nilai X2. Di mana X2-nya ini yang dari sini akan di-update juga, lalu terus akan dapat lagi X3 dan akan di-update juga. Nah, kemudian akan didapatkanlah nilai seperti ini. ITE dan X bisa kita dapatkan nilai seperti ini. Persamaan ini adalah dari matriks A, matriks B, dan ini adalah untuk iterasi hasil dari Gauss-Seidelnya. Ini adalah iterasi pertamanya, yakni 4,85714, yang di sini adalah min, yang iterasi kedua untuk X2-nya adalah min 2,22857, untuk X3-nya adalah 0,30286, dan untuk iterasi keduanya adalah sebesar ini, dan iterasi ketiganya adalah sebesar ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan ketika menggunakan error limit, yang dimana error limit adalah seperti ini.
Nah, sama saja seperti sebelumnya, kita deklarasikan dulu persamaan matriksnya. Yang matriks A dan matriks B kita deklarasikan. Lalu kita juga buat untuk besarnya Mn atau besar dari matriks A, yakni 3x3. Nah, di sini kita buat suatu variabel deklarasikan variabel untuk error limitnya. Yang ini kita buat di sini error limitnya ada 0,001. Dan di sini juga kita buat iterasi maksimum agar tidak terlalu banyak juga pemrosesannya, makanya kita buat iterasi maksimumnya 10. Dan di sini tebakan awalnya sama seperti sebelumnya dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa hal yang membedakan. Kurang lebih di yang sama adalah bagian ini. Di for yang bagian ini sehingga n bagian ini adalah kurang lebih sama seperti sebelumnya. Sama sebagai di yang iterasi maksimum iterasi, sedangkan yang bagian ini sama karena tujuannya untuk mencari nilai si Gauss Seidel-nya kan. Nah, setelah si Gauss Seidel-nya itu didapatkan nih di sini Gauss Seidel Y-nya itu, maka kita akan ketahui ambil errornya. Errornya sudah kita deklarasikan di awal errornya 1. Ini sebenarnya bebas saja untuk errornya agar yang pertama masuk lolos pertama di toleransi. Toleransinya kan 0,01 sudah pasti E-nya itu lolos. Nah, si errornya itu akan kita coba, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa errornya adalah seperti ini. Persamaan error adalah X1K plus 1 dikurang X1K dibagi X1K plus 1 diabsolutkan. Maka ketika kita tuliskan dalam bentuk MATLAB, ada persamaan seperti ini. EI1 sama dengan absolut Y1, YI1 dikurang X1,1 dibagi Y1I1 I,1. Dimana error akan dapat seperti ini dan akan dapat nilai error dan akan terus juga ini K sama seperti sebelumnya. Yang membedakan dari maksimum iterasinya adalah ya, di error limit menggunakan penstopan while-nya itu menggunakan looping-nya itu di stop dengan menggunakan maksimum error limit yang sudah dengan error limit dari Gauss Seidel-nya itu. Nah, jika di run maka akan dapat nilai seperti ini. Kita ketahui bahwa nilai maksimum iterasi yang didapatkan untuk mendapatkan 0,001 adalah dengan sebanyak 5 iterasi yang dapat nilai X1, X2, dan X3 adalah sebagai berikut. X1-nya adalah 3, X2-nya adalah min 2, X3-nya adalah min 1. Walaupun sebenarnya mungkin masih ada 0, belakangnya, namun ini di-cut sehingga ada hanya 3 buah angka di belakang koma. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai Gaussian iteration. Mohon maaf jika kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.